Narapidana korupsi kabur dengan nyogok uang rokok sampai pemerintah sewa agen mata-mata swasta buat nangkep dia. Pada tanggal 6 Mei 1996, Indonesia pernah dibuat geger karena seorang narapidana korupsi yaitu Edi Tansil kabur dari penjara. Edi Tansil adalah terpidana kasus korupsi penyelewengan kredit Bank Bapindo. Kredit itu diberikan tanpa jaminan yang jelas kepada perusahaan milik Edi Tansil yaitu Golden Key Group. Dan dia divonis 17 tahun penjara karena merugikan negara 1,3 T atau setara sekitar 11 triliun saat ini. Awalnya, Edi sudah merencanakan pelarian dengan seorang komandan jaga di Lapas Cipinang dengan menggunakan sebuah mobil carry. Pelarian itu dimulai saat Edi beralasan bahwa dirinya ingin berobat jantung ke RS Harapan Kita di Jakarta. Prosedur lapas mengharuskan adanya pengawalan dari sipir dan polisi jika terpidana ingin meninggalkan lapas. Namun, Edi memberikan uang rokok kepada komandan jaga agar dirinya tidak perlu dikawal. Hasil perencanaan Edi dengan komandan jaga ditentukan bahwa akan disiapkan mobil carry yang akan mengantarkan Edi ke RS Harapan Kita pada pukul 18.30. Saat mobil tersebut melintas di pos jaga, petugas tidak melakukan pengecekan ke mobil tersebut karena mempercayai komandan jaga yang menyampaikan mobil tersebut aman dan tidak perlu diperiksa. Saat itu, Kepala Lapas baru melakukan pengecekan pada tanggal 6 Mei, padahal Edi sudah melarikan diri sejak tanggal 4 Mei 1996. Kemudian Kepala Lapas langsung melaporkan kepada Dirjen Pemasyarakatan sampai ke Menteri Kehakiman. Saat mengetahui hal itu, Menteri Kehakiman Utojo kaget karena sebulan sebelumnya dia kunjungan ke Lapas Cipinang dan mendapati bahwa kamar Edi itu istimewa karena ada barang seperti televisi, kipas angin, dan kasur yang berbeda. Karena pelarian Edi membuat gempar, Menteri Kehakiman membentuk sebuah tim khusus untuk menangkap Edi. Bahkan tim itu terdiri dari intelijen dan menyewa sebuah agen swasta bernama Kroll Associate yang bermarkas di Amerika Serikat yang lihai menangani kasus seperti ini. Fakta-fakta terungkap, ternyata sebelum pergi ke luar negeri, Edi sempat mampir ke Holland Bakery dan membawakan oleh-oleh untuk keluarga dan karyawannya sekalian berpamitan. Penyidik senior juga menyampaikan bahwa beberapa bulan sebelumnya, Edi sempat merubah penampilan dari berambut pendek dan gempal menjadi berambut gondrong, berjenggot, dan berkumis. James Virgo, pemimpin agen swasta Kroll Associate, sempat menyampaikan kemungkinan bahwa Edi kabur ke Singapura via Batam menggunakan perahu motor. Keterangan dari informan menyampaikan bahwa penjaga perbatasan sengaja membiarkan Edi masuk ke Singapura karena dia membawa surat sakti dari salah satu pejabat di Jakarta. Dia khawatir jika menahan Edi, maka akan menjadi masalah untuknya. Agen swasta tersebut juga sempat memata-matai keluarga Edi selama berbulan-bulan, berharap ada informasi yang didapat. Tapi hal itu justru nihil. Saat itu, diketahui Edi sempat menelpon anak angkatnya dan setelah dilacak, dia berada di Singapura. Namun pemerintah bergerak lambat sehingga saat didatangi ke lokasi, Edi sudah tidak ada di tempat. Edi juga sempat dikabarkan ada di China dan Kejaksaan Agung telah bersurat ke Kemenkumham serta kepada pemerintah China. Namun sampai saat ini, belum ada kepastian mengenai hal tersebut. Karena hal itulah, Edi dinobatkan sebagai pelari tercepat di dunia dan Edi menguatkan stigma masyarakat bahwa rezim Soeharto adalah rezim yang penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah.